Gimana kabarnya hari ini? Baik. Puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk hari ini bahwa kita masih diberikan kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kita juga bersyukur bahwa kita punya satu sahabat dalam kehidupan kita, yaitu Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, hari ini kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita angkat satu pujian yang mengatakan, "Ada satu sobatku yang setia." Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami mau belajar firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, minggu yang lalu kita sudah belajar kitab Nabi Hosea, Joel, Amos, dan Obadya. Kita belajar tentang bentuk-bentuk ketidaktaatan, yaitu tidak setia, bertobat pura-pura, tidak adil, dan sombong. Nah, minggu ini kita juga akan belajar 4 nabi kecil, yaitu Yunus, Mika, Nahum, dan Habakuk. Di sini kita akan belajar tentang apa yang akan dilakukan Tuhan kepada mereka yang tidak taat. Yunus adalah nabi yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada bangsa-bangsa. Kali ini dia diutus ke Niniwe. Tapi Yunus berpikir, kenapa harus ke Niniwe? Orang Niniwe itu loh jahat-jahat. Mereka tidak layak untuk diselamatkan. Mereka cenderung untuk menyakiti sesama. Mereka cenderung untuk berbuat jahat. Yunus berpikir, mereka tidak layak untuk diselamatkan. Orang kota ini selalu tidak taat kepada Allah. Walah, tapi ternyata Yunus juga nggak taat. Disuruh ke Niniwe, tambah berangkat ke Tarsis. Dia naik kapal dan pergi ke Tarsis. Maka Tuhan marah karena Yunus tidak taat. Didatangkannya angin badai yang sangat besar. Awak kapal mulai ketakutan. Dan Yunus berkata, "Ini karena salahku. Aku tidak taat kepada Allah. Maka Allah menghukum kita. Jadi buanglah aku ke laut supaya badai ini reda." Dan mereka buang Yunus ke laut. Apa yang terjadi ketika Yunus dibuang ke laut? Dia mengintip ke atas dan lihat, badainya sudah reda. Tak lama kemudian, seekor ikan yang besar datang melahap Yunus. Hap! Blum! Ternyata Yunus ditelan hidup-hidup oleh ikan itu. Tidak dikunyah-kunyah, tidak dicabik-cabik, tapi Yunus utuh dan hidup. Nah, di dalam perut ikan, Yunus mulai menyesal dan dia
bertobat, dia minta ampun pada Tuhan. Dia tahu bahwa dia tidak taat kepada Tuhan. 3 hari lamanya Yunus berada dalam perut ikan yang bau amis itu. Kemudian Tuhan menyelamatkan Yunus. Yunus dimuntahkan di tepi pantai. Dan Yunus memutuskan untuk taat pada perintah Tuhan, berangkat ke Niniwe. Setelah sampai di Niniwe, Yunus memberitakan pesan Tuhan kepada mereka. Hai, kalian bertobatlah, jadilah orang-orang yang taat. Kalian ini tidak taat, Tuhan akan hukum kalian. Ternyata orang Niniwe mau bertobat, sehingga Tuhan tidak jadi menghukum mereka. Mereka berbalik kepada Tuhan dan menyembah Tuhan. Apa yang akan Tuhan lakukan kepada mereka yang tidak taat kepada Tuhan? Kita akan belajar dari 4 kitab tadi. Nah, sekarang siapkan Alkitab kalian. Ada beberapa pertanyaan, kalian harus tulis jawabannya dengan cepat. Dari keempat ayat tersebut, ada 3 kesimpulan tentang apa yang akan Tuhan lakukan terhadap ketidaktaatan. Yang pertama, Ia menyayangi, Ia panjang sabar, Ia mau mengampuni dan mau menyelamatkan. Tuhan itu sayang bukan karena manusia baik atau manusia taat. Walaupun kita nakal, tidak taat, Tuhan tetap sayang. Yang kedua, Tuhan menyiapkan hukuman sebagai peringatan. Menyiapkan, belum tentu menghukum loh ya. Contohnya seperti kota Niniwe tadi. Tuhan menyiapkan hukuman bukan karena Ia membenci, tapi karena Ia menyayangi. Yang ketiga, Tuhan menjalankan hukuman saat kita tidak mau mendengarkan peringatan, saat umatnya tidak mau mendengarkan Dia. Tuhan menjalankan hukumannya, palu digedok, dok, hukuman berjalan. Tapi bukan untuk menghancurkan umatnya, tapi agar umatnya bertobat. Seperti Yunus tadi, tidak taat, dihukum, dia bertobat dan diselamatkan. Begitu juga bangsa Israel. Bangsa ini tidak taat pada Tuhan, tapi Tuhan sayang dan tetap mau menyelamatkannya. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Jadi, apa yang akan kita lakukan? Yang pertama, jangan takut mengakui dosa-dosa kita. Jangan ragu untuk bertobat, karena Tuhan akan mengampuni kita. Oke. Yang kedua, jangan berputus asa saat Tuhan menghukum, karena itu tandanya Tuhan masih sayang pada kita. Yang ketiga, teruslah taat pada Tuhan ya semasa hidup kita, karena itu adalah untuk kebaikan kita. Nah, sekarang kita akan berdoa menutup firman Tuhan kita hari ini. Ya, mari kita berdoa. Bapa kami mengucap syukur kami boleh belajar hari ini bahwa Engkau Allah yang begitu mengasihi kami Tuhan. Engkau tidak ingin kami hilang, kami jatuh dalam keberdosaan kami, tapi Engkau ingin kami bertobat. Engkau ingin kami kembali kepadamu. Dan terlebih dari itu Tuhan, Engkau ingin kami taat pada firman-Mu. Tuhan, tolong kami sebagai anak-Mu untuk kami boleh taat pada firman Tuhan. Kami boleh berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu, dan kami boleh taat pada firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.
Amin. Nah, sekarang kita akan menyanyikan satu lagu ya, bertambah-tambah dalamnya. Oke? Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Tambah terus. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali, kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya tinggi sekali, kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi, kasih Yesus dalamku. Adik-adik, sekarang mari kita siapkan persembahan kita. Kita berikan yang terbaik untuk Tuhan sambil memujikan lagu ini. Everything I am, everything I am, everything I'll be, everything I'll be. I give it to you, Lord. I give it to you, Lord, and do it thankfully, thankfully. Every song I sing, every breath I breathe, everything I do is a gift to you. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terimalah persembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.